Halo, selamat bergabung dan mendengarkan podcast Adin Alfat. Oke guys, hari ini aku mau sharing tentang tips memulai suka membaca. Kalau ngomong tentang tips, sebenarnya penting juga untuk sebelumnya membahas tentang kenapa membaca itu penting. Tapi aku kira udah tahu lah ya. Ya mungkin kapan-kapan boleh kita bahas, tapi di kesempatan kali ini aku lebih pengen sharing tentang tips memulai suka membaca dulu. Jadi karena barusan inspirasinya muncul dari ini, maka yang ku sharingkan ini dulu sebelum nanti ke yang lain. Mungkin kenapa membaca itu penting atau kenapa sih kita harus membaca. Kali ini kita akan memulai dari tips untuk memulai suka membaca. Jadi banyak di antara teman-teman, baik itu yang udah mahasiswa atau mungkin masih SMP, SMA, pengen untuk punya kebiasaan membaca tapi rasanya kok sulit banget. Nah, ini aku mau sharing tentang tips yang ya sebenarnya aku sendiri karena memang sudah suka baca ya, jadi bisa jadi ada beberapa hal yang dulu itu nggak kulakuin, tapi tips ini ya dari refleksi diri sendiri sama lihat teman-teman yang pengen suka membaca tuh. Ada banyak tips sebenarnya, cuman ini yang mau ku sharingin adalah versi Adin Alfat ya, versi Adin Alfat untuk suka membaca. Oke, langsung aja ke tips yang pertama. Jadi tips yang pertama itu kalau hemat aku punya buku dulu. Itu yang paling pertama. Jadi kalau pengen suka membaca itu harus punya buku dulu. Jadi kan kadang ada yang baca itu pinjem perpus lah, pinjem temennya lah, pinjem dosennya lah, pinjem gurunya lah. Kalau hemat aku harus punya buku dulu. Harus punya buku. Jadi kalau sudah punya buku itu adalah satu langkah awal konkret untuk kita mau suka membaca. Karena kalau nggak punya buku sendiri itu rasa bertanggung jawab untuk mau membacanya itu tidak setinggi kalau kita punya buku. Jadi kalau sebatas pinjem, ya udah sih buku orang lain gitu kan. Ya udah sih buku pinjem. Ya udah sih buku perpustakaan, itu rasa tanggung jawab untuk membacanya kurang. Tapi kalau sudah punya buku sendiri itu akan apa ya? Akan terfikirkan, wah aku udah beli buku ini nih, apalagi kalau belinya pakai nabung kerja keras dulu gitu kan, nanti wah udah susah-susah beli masa nggak dibaca. Itu tips yang pertama, punya buku terlebih dahulu. Pokoknya wis nggak usah mikirin perkara nanti dibaca nggak ya, pokoknya punya buku dulu aja wis. Penting beli buku punya sendiri, milik sendiri gitu kan, beli pakai uang sendiri gitu aja kalau bisa. Kalau masih minta orang tua ya nggak apa-apa, atau mungkin dikasih temen nggak apa-apa, yang penting punya buku sendiri dulu. Punya buku sendiri itu tips yang pertama dan langkah awal konkret untuk mulai suka baca. Soalnya yaitu tadi, rasa tanggung jawab untuk membaca akan lebih tinggi manakala kita punya buku sendiri. Clear ya? Satu langkah konkret utama, beli buku dulu deh, beli buku. Toko buku saya kira banyak banget tuh. Terus kalau sudah punya buku, apa langkah selanjutnya supaya nanti mau membaca? Karena kadang tuh berat banget gitu kan, mau baca itu aduh, berat, berat, berat. Kalah sama rasa males, kalah sama ngegame, atau mungkin kalah sama main sosial media gitu kan. Padahal apa ya, baca buku itu akan menambah banyak sekali wawasan kita dan memberikan injeksi pengetahuan yang luas dari membaca buku ya, selain dari diskusi ya tentunya. Nah, terus tips yang kedua setelah punya buku itu adalah miliki kebiasaan untuk membuka buku. Ya, miliki kebiasaan untuk membuka buku, hanya sebatas membuka aja.
Yang pertama punya kebiasaan buka buku dulu. Nggak perlu baca dulu ya kalau memang masih berat, kalau memang masih susah. Nggak perlu langsung membaca itu, hemat hemat aku nggak perlu. Punya kebiasaan buka dulu. Jadi milikilah satu waktu dalam satu hari itu di jam yang sama untuk membuka buku tok til buka aja. Misalnya pagi habis bangun tidur gitu kan, sebelum cuci muka dan lain-lain, bangun tidur ambil buku buka aja, buka tok, nggak usah baca, nggak apa-apa, buka tok aja, buka, lihat tok, sebatas lihat. Yang penting buka, taruhlah 10 detik gitu, cuman lihat tok 10 detik atau 5 detik aja, 5 detik lihat tok, lihat hanya sebatas lihat tok, nggak perlu baca dulu lah, lihat tok aja, lihat, pokoknya lihat tok. Habis kira-kira 10 detik gitu udah tutup, lanjut ke kegiatan yang mau dilakukan. Lihat tok lo ya, nggak usah baca dulu. Lakukan itu minimal 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan bahkan. Yang penting terbiasa dulu. Pokoknya yang paling penting adalah terbiasa membuka buku dulu. Wes itu tok, nggak usah repot-repot lah, nggak usah repot-repot sampai baca dan lain-lain. Pokoknya 1 bulan wis nggak apa-apa, agak lama sedikit 30 hari hanya sebatas buka buku tok. Wis buka buku aja 5 detik sampai 10 detik. Tapi biasakan itu, punyai kebiasaan untuk membuka buku, punyai kebiasaan untuk membuka buku. Itu tips yang kedua. Oke? Clear ya? Wah, clear. Kayak lagi ngisi di kelas aja ditanyain clear ya. Oke, yang kedua udah ya. Punyai kebiasaan untuk membuka buku. Terus yang ketiga. Yang ketiga, setelah punya kebiasaan membuka buku, di bulan yang kedua, hari pertama di bulan kedua, mulailah membaca dari 1 paragraf aja. Kan biasanya kalau sudah biasa buka buku, nanti lama-lama pikiran sama hatinya akan mikir, ngapain ya buka buku tok gitu kan. Yang penting tuh udah punya kebiasaan dulu. Nanti dari kebiasaan, dari sudah memiliki kebiasaan, nanti lama-lama akan mikir, ini mungkin sudah saatnya untuk mulai membaca. Nah, kalau sudah punya kebiasaan untuk membuka buku, mulai biasakan untuk membaca 1 paragraf aja. 1 paragraf loh ya. 1 paragraf itu dikit banget loh. Paling berapa kalimat sih? 4 kalimat, 5 kalimat, 6 kalimat, 10 kalimat, banyak-banyaknya kan. 1 paragraf aja. Wis 1 paragraf. Lakukan itu setiap hari selama 1 bulan. 1 paragraf aja setiap hari. Katakanlah tandai pakai pensil atau ballpoint atau spidol gitu. 1 paragraf, ceret. Hari berikutnya 1 paragraf lagi. Lakukan itu 1 bulan. Kalau yang sudah bisa cepet ya 1 minggu. 1 minggu, ya kan? Lakukan itu secara konsisten. Yang penting punyai kebiasaan itu dulu, karena berawal dari sedikit itu dulu kadang untuk memulai membuat kebiasaan yang kita cintai. Guys. Membuat kebiasaan yang kita cintai, ya kan? Nah, baru kalau sudah 1 paragraf, mulai 1 lembar. Pokoknya 1 paragraf itu lakukan 1 minggu kah, 2 minggu kah, tapi secara konsisten, gak usah lebih. Pokoknya selama waktu yang sudah kita tentukan, misalnya mau 2 minggu ya udah 2 minggu. Pokoknya 2 minggu itu 1 paragraf. Pokoknya konsisten, gak usah lebih. Pokoknya jangan lebih. Kalau hemat aku malah tak larang lebih. Pokoknya harus udah, selama sudah menentukan 2 minggu ya 2 minggu 1 paragraf aja. Gak boleh lebih. Pokoknya udah 1 paragraf aja cukup. 1 paragraf cukup. Tuh, jadi belajar apa ya, disiplin sama diri sendiri. Ketika diri sendiri sudah menjanjikan, aku mau 2 minggu 1 paragraf, ya udah, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya kan? Kurang aja nggak boleh, lebih juga tetap nggak boleh. Katakanlah baru 1 minggu, wah kayaknya aku udah bisa nih 2 paragraf, nggak boleh. Pokoknya 1 paragraf dulu, punya kebiasaan itu dulu. Karena kadang itu kalau sudah lebih, hari besoknya, wah kemarin sudah 2 paragraf, berarti hari ini nggak dulu lah, karena sudah di jamak kemarin. Nggak bisa kayak gitu. Wong ini baru mau membuat kebiasaan kok sudah berhenti. Karena kadang itu 1 kali berhenti yang akan menyebabkan berhenti di berikutnya. Makanya yang penting adalah memiliki kebiasaan dulu.
komitmen 2 minggu 1 paragraf aja setiap hari, nggak usah lebih, pokoknya nggak usah lebih, nggak usah kurang, 1 paragraf. Baru nanti kalau sudah 1 paragraf 1 muka sama 2 minggu, dan seterusnya. Pokoknya yang paling penting adalah punya kebiasaan terlebih dahulu. Itu yang biasanya agak berat untuk dilakukan. Tapi kalau sudah punya kebiasaan step by step, itu lama-lama akan kangen kalau nggak baca, ya kan? Akan kangen kalau nggak buka buku. Akan kangen kalau hari itu belum ada buku yang ditatap dengan penuh kepercayaan diri untuk memulai hari-hari baru. Gitu ya. Jadi lakukan itu secara konsisten, step by step. Berikan komitmen pada diri sendiri untuk membuat perjanjian. Misalnya ya itu tadi, yang pertama 2 minggu 1 paragraf, 2 minggu berikutnya 1 muka, 2 minggu berikutnya 2 muka, begitu nambah. Tapi komitmen, jadi pelan-pelan sedikit-sedikit. Kalau belum bisa nambah, katakanlah dalam durasi 2 minggu sudah 2 paragraf. Nah nanti minggu berikutnya kalau memang belum bisa, ya udah komitmen lagi, 2 minggu ini saya masih mau konsisten di 2 muka. 2 minggu berikutnya kalau belum bisa nambah, nggak apa-apa, 2 minggu ke depan saya masih mau 2 muka. Nah nanti kalau misalnya sudah saatnya bisa komitmen, baru nambah lagi. Tapi kalau belum bisa, nggak apa-apa, konsisten di situ dulu. Yang penting punya kebiasaan terlebih dahulu, itu yang paling penting. Karena menciptakan kebiasaan itu harus dimulai dari titik yang paling kecil. Kalau dari yang berat gitu, nanti berhentinya juga bisa jadi lebih mudah. Tapi kalau dari yang terkecil dulu, itu bisa jadi konsistensinya akan lebih melekat lama. Itu yang paling penting. Itu ya. Ya itu aja tips dari aku tentang sharing supaya bisa memulai suka membaca. Jadi lakukan semuanya dari yang terkecil. Oke ya, teman-teman. Tips dari aku itu aja. Nanti akan aku share ke tips-tips yang lainnya. Oke, selamat mendengarkan dan selamat bergabung. Terima kasih sudah mendengarkan dan bergabung di podcast Adin Alfat. Bye. See you next podcast. Oke?